Wajah berseri terasa indahnya, senyum indah sungguh manis terasa. Akan tiba waktunya, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus, dan berkatalah yang maha kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai 39. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-22, Jumat 5 September 2025. Hari ini kita memperingati Santa Teresa dari Kalkuta dan sekaligus adalah hari Jumat pertama. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu. Lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun akan hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang berkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman kita, dikokohkan dalam harapan kita, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, menolong, menguatkan, dan membimbing mereka untuk menemukan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan saya terus mengajak Anda sekalian untuk berdoa bagi segenap panitia tabisan imam Keuskupan Timika yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober nanti. Semoga dikaruniai kesehatan yang baik, diberikan rezeki yang secukupnya, diberikan anugerah iman, semangat persaudaraan, semangat tanggung jawab, semangat pelayanan untuk memuliakan Tuhan dan juga kebaikan kita bersama. Dan kiranya juga selamat merayakan pesta nama pelindung bagi Anda sekalian, pribadi-pribadi, kombas-kombas wilayah-wilayah, stasi-stasi, paroki-paroki, dan komunitas umat beriman yang bernaung di bawah nama Santa Teresa dari Kalkuta. Semoga berkat doa dan teladan Santa Teresa dari Kalkuta
Kita akan semakin diteguhkan dalam semangat doa kita, dalam semangat pelayanan, dan semangat belas kasih kepada sesama sebagai perwujudan kasih kita kepada Tuhan. Dan kiranya apa yang ditanyakan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kepada Yesus sebagai sebuah bentuk protes. Mengapa murid-murid Yohanes berpuasa, sedangkan murid-murid Yesus tidak? Mereka makan dan minum biasa. Tetapi Yesus menunjukkan sisi yang lebih dalam dari berpuasa, dari mati raga, dari tindakan-tindakan lahiriah kita. Maka semoga sebagai para pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita juga semakin disadarkan, didorong dan dikuatkan untuk mampu juga mengadakan perbaikan, koreksi, dan pertumbuhan dari sisi kedalaman batin kita. Bukan hanya tindakan-tindakan lahiriah yang kita perjuangkan, tetapi semoga ada motivasi yang luhur, ada hati yang suci, ada hati yang baik, ada kedalaman batin yang lurus, yang mendasari dari setiap perkataan, sikap, dan perbuatan kita sebagai saksi-saksi Kristus. Dan tentu saja justru dalam upaya kita untuk menjadi garam, menjadi terang bagi dunia, menjadi saksi-saksi Kristus, juga mengupayakan dan mengedepankan motivasi dan kedalaman batin yang baik, disposisi hati, disposisi batin yang benar, yang lurus, bahwa semua hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Semoga pola pikir, paradigma, dan juga motivasi rohani kita senantiasa aktual, disesuaikan, dan diperbaharui, diselaraskan dengan paradigma Allah, dengan pola pikir Tuhan, sehingga kemanusiawian kita, sisi manusiawi kita, egoisme manusiawi kita yang kurang selaras, yang kurang baik dengan paradigma Allah, dengan kacamata Allah, dengan perspektif Allah, kita singkirkan, kita reduksi, dan semua hanya untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Memang kita tidak boleh sombong bahwa seolah-olah pujian kita, perbuatan baik kita akan menambah kemuliaan Tuhan. Tidak seperti itu. Tetapi semoga kita semua ikut senantiasa merasakan belas kasih dan kebaikan Tuhan. Semakin banyak orang yang merasakan cinta kasih Allah, sehingga kita semua boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan keselamatan Allah, menghadirkan kebaikan Allah, menghadirkan pengampunan dan kerahiman Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita semua adalah manusia-manusia rapuh, manusia-manusia biasa yang terus perlu untuk mengkoreksi diri, memperbaiki diri, dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan untuk menimba cinta kasih, belas kasih, dan rahmat dari Allah sendiri, supaya kita sendiri dimampukan, supaya kita sendiri dikuatkan. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan dan kehebatan pribadi, tentu semua akan sia-sia, tidak akan ada artinya, dan kita tidak akan bisa, kita tidak akan mampu. Tetapi semua hanya karena Tuhan, hanya di dalam Tuhan, dan hanya untuk Tuhan. Maka semoga sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Allah, sebagai pribadi-pribadi yang menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita senantiasa mengarahkan hati kita, mengarahkan pikiran kita untuk disesuaikan, diselaraskan dengan jalan Tuhan, dengan kehendak Allah, dengan pola pikir dan paradigma yang diperbaharui oleh Tuhan. Dan kiranya semua itu akan menjadi pendasaran yang baik. Kita akan dengan bijaksana mengetahui kapan waktu dan saatnya berpuasa, bermati raga, berpantang, atau kita menghadirkan wajah Allah yang penuh sukacita, yang penuh kebaikan, yang tentu saja akan menjadi kesaksian dari diri kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus bagi dunia, bagi gereja, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.
Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.